perkenalkan, saya Asri Meliasari, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan mengenai makalah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada pula poin-poin penting yang harus saya jelaskan adalah asal mula bahasa Indonesia, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, perkembangan ejaan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunanya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukan prasasti di Kedukaan Bumi Baraka tahun 683 Masehi Palembang, Talang Tuo Barangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karang Berahi Barangka tahun 688 Masehi Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta sebagai penguasa perdagangan. Di Kepulauan Nusantara, pada pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di tengah Jawa Barangka tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, Barangka tahun 900 Masehi dan menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda yang ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad, rapat Dewan Rakyat, Djajah Dato' Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang pada 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesatuannya, hanya ada 2 bahasa yang diharapkan menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari kedua bahasa itu, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa pemersatu. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai penjaga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bahna 3 tahun kemudian. Sultan Takdir Ali Shah Bahna menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menuai suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Yang pertama, ada ejaan republik. Ejaan republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947.
Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Yang kedua adalah ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah disusun itu dikenal dengan sebutan nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini Profesor Prijono dan E. Katopo. Pada tahun 1957 panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Yang ketiga adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Yang keempat adalah ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Para pelaksana pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-27 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan tersebut dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan masyarakat kritis, termasuk mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD sehingga muncul PU EBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBA, Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan ini yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varians bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timor Leste. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau dan perkembangan bahasa ini mengalami perubahan akibat penggunanya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal ke-20. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan perbedaan bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Malaysia. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyelenggaraan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagai besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Ragam bahasa baku tersebut berhubungan diglosik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu,
vernakular yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Artinya penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau kolokvit dan atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan tinggi, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Dan yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional bahasa Indonesia mewakili jati diri bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat pula lambang identitas nasional yang lain, yaitu bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang ketiga, alat perhubungan masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sangat sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu dipergunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi perhubung nasional. Dan yang terakhir, alat pemersatu bangsa mengacu pada keberagaman yang ada pada Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai media yang dapat membuat kesemuan elemen masyarakat yang beragam tersebut ke dalam sebuah pemersatu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.